Hai hai. Eke Debi, Eke Elman. RT 5 Dari Studio Paris. Elman Go. Debi Dan Elman bergol. Yeay, kita harus sekarang di Sindang. Kita sekarang di sini Mawar, Makassar, Shanghai. Mau makan siang. Oh. Yeay, Makassar apa sih? Sop buntut apa tuh? Sopai buntelan. Yeay, apa sih? Ini teriyaki. Dagangan teriyaki. Dagangan teriyaki. Daging Oh. teriyaki. Pakarena nasional. Nasional putirai. Pakai nasi putih. Ini apa ini? Ini apa? Eke Caesar salad, say. Oh, bahasa Inggris. Ember. Sama kentang, say. Tadi Mas Roy kentung. Mas Roy tadi udah Makassar apa sih? Hainan. Nasional Hainan, say. Jangkar lupis ya, mampar-mampar ke Sindang, say. La Bodega. Iya. Kaborega, top buntutnya. Hai, kita ketemu lagi di Delman Gaul. Debbie Dan Sertian. emansipasi bergaul. Dan Harry Potter Indang kita bergaul dengan Yesi Guzman. Halo, terima kasih undangannya ke Poster Delman Gaul. Aku manggilnya sis aja ya, soalnya aku Boleh. manggil sis Debbie sis. Boleh. Kalau tante kayaknya ada jarak banget. Aku manggilnya apa dong? Aku om. Gua amat ya. Elman. Aman aja. Aman aja. Aman aja langsung ya. Aman aja. Seneng banget deh ya, akhirnya kita bisa jumpa ya beberapa kali rada-rada. Iya, maaf kan, banget tuh, gagal, waktu nggak itu maaf apa-apa. banget. Karena Desa juga sibuk ya, saya sibuk. Tiba-tiba ke Medan gitu Iya, ya. tiba-tiba ada tugas, ada ini, ada itu, tapi seneng. Hari ini sudah bisa ngobras-ngobras. Iya. Kita langsung ngobrol ya. Iya. Oke, ngobras-ngobras tuh ngobrol. Oh iya, sih kalau yang muda-muda sih gampang Oh, ngerti. iya, Kan iya. udah susah-susah tuh Debbie, aku deg-degan, takut nggak bisa jawab Debbie. Enggak. Aku ngobrasnya pakai arena bahasa Indonesia kok. Ngobrolnya pakai bahasa Oh, Indonesia. oke. Yes, terus gimana kabarnya? Ceritain masa kecil dulu dong. Lahir besar di Mande. Lahir di Mande, bukan di Cimande ya. Bukan di mana? Di Jakarta aja. Di Jakarta tanggal 21 Juli 62. Nah, itu aku dari satu keluarga yang menurut aku bahagia dalam keluarga aku. Mamaku awalnya ibu rumah tangga, lalu terus dia bekerja di Ford Foundation, seorang yang menguasai banyak bahasa. Bapakku seorang yang suka seni juga, pinter main musik gitu ya. Kita 4 saudara, kakak 1, adik 2, laki semua. Berarti Jadi kamu aku anak nomor satu 2. perempuan. Oke. Tapi Satu-satu perempuan? Oke. Tapi di dalam keluarga kita itu papa menerapkan laki maupun perempuan sama-sama punya kesempatan yang sama lah. Oh iya. Oh, dari dulu udah diterapkan equal gender Iya. equality. Sampai pada satu waktu tapi terjadi sesuatu yang nanti kan aku ceritakan sesuatu yang buat aku tuh gimana ya, sedih, challenge, tapi nanti kita akan sampai ke situ ceritanya. Iya. Awalnya dulu Iya, ya. iya. Jadi keluarga ini keluarga seniman tapi juga pekerja, juga sangat menghargai pendidikan. Nah, itu aku besarkan di situ. Oh, tumbuh besar di mana daerah Jakarta? Di Jakarta Selatan, di Oh, daerah Jakarta. Oh, anak Wijaya selatan. 12. Iya, Daerah kalau Blok zaman M. sekarang yang campur-campur gitu bahasanya. Iya. Blok M. Iya. Oh, Blok M. iya, dari anak selatan dari lahir, saya. SMA 6 Bulungan. Oh, kamu SMA-nya di situ? Iya. Oh, oke. Nah, terus apa? Ada cerita apa Ya. yang Cuman waktu itu kan zaman dulu kan masih sepi ya, nggak seperti sekarang. Jadi Iya. kemana-mana naik demo pun aman gitu. Heeh. Nah, saya tuh dari kecil karena mama itu kan tadi aku bilang bekerja kan, dari ibu rumah tangga bekerja. Jadi saya suka dititipin di rumah bude aku, keluarga Oke. Salim, keluarga Islam Salim. Iya. Nah, itu lebih-lebih lagi sangat egaliter dan sangat dunia pendidikannya tuh sangat dalam sekali. Jadi dia menghargai buku lah. Iya. Nah, di situ saya
masih kecil, tapi kok suka ngarang-ngarang, berimajinasi, kayak main mandi di boat gitu, lagi ngapain, lagi mendayung, mau kemana? Mau ke Hong Kong, aku ngapain, nyari suami saya ke Hong Kong, kan ngarang-ngarang. Jadi kamu sendirian aja mendayung. Ini yang cerita nih ini sepupu aku, namanya Mbak Evita, seorang psikolog dia. Pokoknya suka menghayal, setiap kali nginep situ jadi kayak mainannya kakak-kakak sepupu aku itu. Sampai akhirnya si psikolog ini Mbak Evita bilang, kayaknya anak ini punya bakat bermain peran, kata dia gitu kan. Nah karena dia psikolog, banyak temennya, saya sering nginep di sana, akhirnya dimasukin ke teater anak-anak Kak Yana. Nggak tahu deh, Debbie pernah tahu nggak ya? Kak Yana Alam Surawijaya zaman dahulu kala tuh dia di tim, dulu kan tim zaman dahulu seperti apa ya, jadi ada teater anak-anak. Nah terus saya masuk di situ lah, saya ikut teater, senang banget. Walaupun pemalu, pendiam, tapi saya suka gitu. Umur berapa waktu masuk ke sana? Kayaknya 11 tahun deh. Nah itu tadi saya bilang naik bemo, apa tuh aman aja. Kita naik bemo, turun dari bemo bergandengan tangan. Bayangkan dari selatan ke pusat kan, di Jalan Lombok itu latihannya. Terima kasih banyak. Ke Jalan Lombok, jadi kita udah biasa gitu, seneng banget. Dan setiap kali senengnya tuh setiap kali selesai pertunjukan kita diajak makan di restoran di Dewi, itu punyanya Dewi Rosaria Indah. Oh iya. Yang main Ratapan Anak Tiri. Yang main Ratapan Anak Tiri, mungkin kalau ada yang ingat Dewi Rosaria sama Indah. Faradila Sandi kan, dia Iya. adiknya dalam film itu. Tapi yang punya ibunya, Ibu Sujarwo, kebetulan produser. Jadi kita itu memori yang manis sekali buat saya. Nah tapi masa-masa itu saya sering juga main sama tetangga-tetangga, main galasin, main apa. Tiba-tiba Rano Karno masuklah ke teater itu. Di teater anak-anak itu. Jadi perjalanan persahabatan kita tuh sudah 50 tahun. Bukan baru kemarin sore. Kita sudah kenal dari masih ingusan ya. Ingusan Rano, aku enggak ya. Sorry Rano. Terus karena kata Rano, dia udah terkenal dengan filmnya Sidul Anak Betawi kan, waktu yang Mas Syuman Jaya itu kan. Sidul Anak Betawi film yang pertama Film kali yang original. bukan. Dia masih anak kecil kan? Iya. Sidul Itu film hit banget. Iya. Jadi sutradaranya Syuman Jaya segala macam, tapi bapaknya Soekarno Ainur, aktor kawakan, bilang Rano biarpun kamu main film, kamu mesti punya basic teater. Harus belajar. Nah, dimasukkanlah dia ke situ. Bertemulah kita di situ dengan teman-teman yang lain ya. Kita bertemu di situ, terus satu hari pada saat bersamaan dia tuh lagi bikin film juga, Rio Anakku dengan Leni Marlina. Nah, terus perlu pemain figuran untuk acara ulang tahunnya Rano. Jadi Rano ulang tahun di Taman Anggrek ya, punyanya Ibu Hartini Soekarno itu loh. Yang sekarang Taman Anggrek, dulu tuh namanya Kebun Anggrek, nama benar-benar Kebun Anggrek, karena Taman Anggrek. Nah, terus itu kita acara ulang tahun di situ. Rumahnya putih. Saya masih ingat tuh Debbie. Rumahnya putih, halamannya luas. Kita nih anak-anak teater dipakai jadi figuran atas rekomendasi Rano. Saya ingat banget mama saya tuh kan seorang yang tadi seniman juga. Dia bikinin saya baju kuning berbrokat khusus buat acara itu yang berimpel-impel. Karena setiap kita masih kecil main ibu-ibuan, masak-masakan dengan tetangga-tetangga, ada karnaval. Zaman dulu ada karnaval, tahu nggak sih, yang pakai baju karnaval, jalan-jalan di sekolah. Ibu saya selalu yang mendesain bajunya. Nah, dia suka. Papa saya juga desainer. Jadi film-film aku tuh Rio, Romi dan Yuli segala macam, baju papa yang desain. Balik lagi ke cerita ini ya. Jadi dibikin si baju kuning ini. Pergilah di pasar tersebut. Wah, seneng lari-larian, dapat makan free, makan kue tart, senang. Tapi tiba-tiba yang membuat saya kaget, saya dipanggil. Rupanya mereka mau bikin film baru, judulnya Romi dan Yuli. Romi, itu udah umur berapa tuh ya? 12 tahun. Jadi teater 11, kemudian 12 mengenal film ya. Dipanggil. Kenapa nih? Rupanya mereka mau bikin Romi dan Yuli. Udah ada peran Ranonya Romi, tapi belum ada Yulinya. Memang udah pasang iklan, udah ada 600 kalau nggak salah, belum memutuskan, belum diputuskan. Rano rekomendasikan saya yang itu aja baju kuning, makanya ingat si baju kuning ya. Terus akhirnya waduh saya takut dong karena saya nggak siap untuk hal-hal seperti itu. Kalau teater is okay, tapi kan aku zaman dulu beda sama sekarang Debbie. Sekarang agak talkative ya. Kadang udah sangat pendiam. Itu kalau syuting kan krunya orang-orang besar, yang kecil mas saya Marano mau ambil pisang di situ aja nggak berani Debbie. Takut saya. Introvert ya gimana? Sangat takut, minder dan lain-lain. Terus sampai mama bilang, iya sih kamu kenapa sih, katanya. Coba sini, tangan berapa 2, kaki berapa 2, hidung 1, semuanya ada. Kenapa mau ambil pisang aja nggak berani, katanya. Ingat sampai sekarang. Balik lagi ke cerita tadi ya. Akhirnya
mereka suruh saya tes foto di Rio anak itu tuh. Di foto segala macam, kamera, aduh groginya minta ampun karena saya nggak siap untuk main film, nggak bayang, nggak mau, bahkan nggak mau menolak sebenarnya hati saya. Udah terus pulang ke rumah, tenang dong, main lagi galasin, main tak lari lagi. Elman main nggak zaman sekarang? Patok lele dulu main. Tak umpet masih main. Aku main dulu. Tak benteng, tak lari, tak umpet. Tak benteng yang dicamplokin gitu kan sih? Ada bukan juga, ya? Ada yang begitu. kan? Patah kali. Nah pokoknya lucu deh, zaman itu tuh mainannya kayak gitu, karena kita nggak pakai mainan-mainan yang pakai peraga ya. Nggak ada gadget kan. Nah, murah meriah, kapan aja bisa main. Iya. Sayang ya mainan-mainan kayak gitu sebenarnya Iya. sangat olahraga sekali kan Iya, sebenarnya. sangat. Untuk motorik anak bagus. Iya, ya. Nah, balik lagi ya, terus udah gitu pulang, nothing happen dong, 3 bulan tenang, udah lupa pun saya lupa kan. Nggak tahunya tiba-tiba kok dia bisa dapetin, nggak tahu dari mana bisa dapetin almarhumah saya. Mungkin dari Kak Yana ya, yang kepala teaternya itu. Datang ke rumah, papa kaget, aku nggak pernah cerita kan. Mama kaget kok orang-orang film mau tes kamera katanya, tes foto kan udah waktu itu. Tes kamera, aduh, aku kaget dong, masa gini, kan kita tinggal di kompleks Jalan Wijaya 12 tuh kayak apa ya, flat ya. Jadi tahu nggak sih zaman dulu tuh ada flat, atau teman-teman aku semua kan. Aku nggak kebayang kalau tiba-tiba aku main film diliatin mereka terus aduh malu banget, apalagi Rano Karno datang. Mungkin susah dipahamin ya, tapi itulah jiwa. Sama Ranonya datang ya? Rano datang. Nah, itu kan juga udah lumayan terkenal sangat. kan. Oh, udah tahu. Anak-anak udah tahu dia. Satu komplek masih Wah, nah itu dia takut lagi kan. Aduh, oh my god, aku bilang, aduh aku tuh sampai, nah itu aku sakit ya, aku sakit, bukannya sakit benar tapi sakit jiwa kali, aku kejiwaan karena kena mental kalau anak zaman sekarang. Itu sampai keringet dingin, sampai demam, sampai nggak bisa bangun ya. Terus orang-orang itu udah pada datang, anak-anak sekompleks udah pada ngeliatin di pinggir pagar. Oh my god, aku mesti gimana, nggak ngerti kan, nggak kebayang. Terus ya gitu, papa bilang gini, iya sih, papa juga kaget ya, cuman dia bilang, kamu harus keluar temuin mereka tuh bawa kamera berat-berat jauh-jauh, orang-orang tua kita harus hargai. Kalau kamu nggak mau main film, is okay, tapi kamu harus keluar menghargai mereka. Itu pesannya papa. Nggak mau main film nanti is okay lah. Ya, don't worry gitu. Aduh, aku tuh ingat tuh Debbie berdiri udah lemas ya, dipakein baju sama ibu aku keringat dingin, pucet, nggak pakai makeup gitu, zaman itu mah nggak ada ya. Keluarlah aku menghadapi teman-teman aku gitu ya, teman-teman kecilku. Ya udah tuh kaku banget deh kayaknya, aku nggak tahu deh apa terjadi. Ingat nggak? Suruh ngomong sesuatu atau ngomong dialog? Ya paling suruh berdiri, nanti didampingin sama Rano kayak gimana. Kan tes cam kan. Ngomong, iya aku juga sampai udah lupa, kayaknya blank, kayaknya udah hal yang ingin aku lupakan gitu ya, pengen as soon, pengen cepat selesai deh ini. Get over it as soon as possible. Nah tapi waktu kejadian itu Rano tuh masih ingat deh, coba tanya sama dia tuh kehilangan dompetnya di halaman rumah aku, nggak tahu jatuh, nggak tahu gimana ya. Gitu, dia kata dia gitu ya. Terus dia gitu, udah tes kamera selesai, alhamdulillah. Udah kan selesai, aku pikir ya udah nggak mungkin lulus lah 600 orang yang yang udah masuk kan. Terus berapa lama kemudian? Nggak taunya kepilih. langsung atau tunggu lagi sebulan 2 bulan atau langsung nggak lama kok, nggak lama, mungkin seminggu 2 minggu mereka emang udah mau syuting gitu ya. Ya udah akhirnya, ya ampun, saya pikir kok bisa ya gitu kan, aku mikir gitu kok bisa. Tapi langsung disetujuin, kamu langsung mau ya, akhirnya? Sebetulnya aku nggak mau gitu ya, aku tuh nggak mau, cuman papa kasih encouragement, ini pengalaman ya, mungkin memang ini kamu harus coba gitu. Nanti ditemenin mama terus setiap hari gitu kan, ditemenin mama terus setiap hari, jadi aduh oke, ya benar ya, awas ya kalau nggak nemenin aku nggak mau bawanya aku gitu. Terus ya apa sih, karena kan seniman, papa kan seniman. Mungkin kamu juga, kakek aku kan dulu suka main tunil ya, zaman dulu kan tunil kan sebenarnya. Ya udah akhirnya aku main gitu. Di dengan, itu apa namanya, Romi dan Julie. Iya, jadi Rio anakku sebagai figuran ya, dari pesta-pesta ulang tahun terus Romi dan Julie. Terus aku ya janjinya juga syuting habis pulang sekolah. Itu udah komitmen. Jadi yang dulu hari-hari aku main galasin, tak benteng dan lain-lain, goodbye, syuting. Hari-hari diisi dengan syuting. Nah, zaman dulu kalau Debbie ingat, kita setiap kali habis syuting terus langsung udah dipublikasikan foto-fotonya. Terus jadi setiap hari di syuting pasti ada di koran. Jadi kan sambil film belum jadi, orang-orang udah pada tahu. Aware ya. Termasuk tetangga-tetangga aku, Deb. Jadi kemarin teman-teman aku yang main main boneka-bonekaan, masa-masa begitu aku lagi ada break, pengen dong main galasin lagi. Main yang gimana sih, yang 2 orang, jadi terus nanti ada yang ngelompat terus di pop gitu.
Tapi mereka udah ngeliatnya udah different, Udah it's not beda. like before gitu ya. Mm-mm. Jadi tiba-tiba udah kayak ngeliatin loh, kenapa nih gitu. Terus udah mulai agak minta-minta tanda tangan gitu. Ya, teman-temanku mana nih yang dulu gitu ya. Ya itulah berubah dari masa kecil aku yang tadinya happy-happy gitu, berubah dari umur 12 tahun menjadi social responsibility. Itu ilmu lagi dari papa. Kalau orang menghargai kita punya tanggung jawab sosial juga untuk menghargai mereka. Kalau kita punya power, kita punya juga tanggung jawab, responsibility untuk menjaga dan menyayangi juga apa yang Iya. mendukung kita gitu. Jadi itu juga ngebentuk behavior kita juga Dari gitu kecil. ya? Jadi setelah itu berubah hidup aku tuh. Yang zaman Karena dulu Romi dan Juli boom. iya, jadi kan zaman booming. dulu tuh film dikit Debbie. Jadi Iya, mungkin iya. kurang ada saingan apa gimana. Si Rano juga lagi top gitu kan. Setiap hari tuh anak-anak ke rumah. Setiap pulang sekolah saya harus menemani teman-teman dari Tanjung Priuk, dari mana kan zaman dulu tuh sepi. Jadi Iya. mereka di Tanjung Priuk tuh naik bis tuh kayak Iya, biasa iya, gitu ya. iya, iya. Itu bisa 40 anak, 60 anak. Jadi saya harus mengatur banget waktu belajar, nggak ada istirahat, harus ini. Saya bukan menyesali ya, tapi buat saya tuh proses belajar yang saya dapatkan untuk sekarang saya pakai itu. Iya. Udah di train dari 12 tahun. Jadi Iya. harus temenin mereka dan anak-anak ini kecil-kecil gitu ya, sama lah seumuran saya. Mereka kan pemalu. Jadi saya pemalu, dia lebih pemalu lagi. Jadi dia diem aja gitu, semua diem. Jadi saya ngajakin apa kamu gini. Oke, zaman dulu ingat gak sih? Ada notebook yang terus minta tanda tangan Iya. sama alamat itu ingat ya? Iya, Itu nulis bayangin. alamat apa semua. Nah, Debbie bisa bayangin. Heeh. Kalau 40 anak yang datang, mereka semua bawa notebook. Heeh. Terus aku Yesi kecil bilang gini, oke aku tulis ini ya, contek aja semua. Nggak mau lah, harus aku semua. Harus satu-satu dong semua kamu yang tulis. Iya Debbie. Iya kan? Tambah surat, yang luar Nah. kota nggak bisa datang. Heeh. Surat, nah surat itu pakai perangko. Kita harus balas dong kalau orang udah Iya. kasih perangko. Iya, iya. Kita balas ke sana, dia balas lagi, lucu deh. Jadi dengan foto-foto gitu. Itu sampai mama saya kasihan sama saya, akhirnya apa? Dibikin surat dan cetakan. Ini balasan surat pertama, ini kedua. Template jadi template ya? Template, jadi namanya di print, terus dikasih, terus kan saya suka gambar, saya gambar-gambar tuh dibikin cap. Itu mama jadi melakukan strategi seperti itu. Oh, jadi Romi dan Julie hits waktu itu, ya kan? Jadi terkenal. Terus habis itu film selanjutnya? Nah, lanjut lagi ya. Heeh. Saya kan waktu itu masih sekolah kan di Tarakan. Jadi kayak masa kecil saya kenapa berubah? Kayak kita pergi holiday ke Bali. Zaman dulu adik-adik saya, kakak saya pada main sama monyet, larian. Kalau saya enggak, karena banyak orang-orang dari Indonesia semua ke Bali foto. Jadi itu nggak lagi ada saya sempet kehilangan. waktu ya, nggak ada. Enggak, itu berubah. Cuman terus teman saya punya teman sahabat saya nggak usah sebutin nama saya. Kita nanti mau main. Nanti kalau kita datang ke rumah yuk, bantuin aku yuk. Kita temuin teman-temanku sebentar aja terus kita mau pergi gitu ya. Mau nggak mau, saya jujur saya terpaksa harus karena saya juga pengen main dong sama teman saya yang teman sekolah ini. Tapi begitu ngeliat anak-anak banyak, begitu kita udah nemenin 1-2 jam, teman saya tuh beku, nggak bisa dia bermain peran. Saya tunggu-tunggu kok dia nggak ngajakin saya pergi gitu kan. Saya tunggu-tunggu, dia pucat, dia nggak bisa. Jadi akhirnya ya udah saya sampai jam 4 sore, jam 5 sore saya. Oke. Terus film selanjutnya Nah, apa? setelah itu kan saya sekolah Tarakanita kan. Ya. Nah, ke sekolah Tarakanita, udah kata susternya belajar dulu lah, gini. Aturan-aturannya. Akhirnya saya berhenti tuh di Sempat SMP itu. break dulu. Itu 2 berapa tahun tuh Setelah film? break vakumnya tuh? Saya vakumnya ya berapa tahun? 2-3 tahun lah. 2-3 Begitu tahun. selesai SMP, datang lagi si Rano dengan bapaknya. Jadi selalu si Rano tuh yang narik saya ke film. Oh, Sebenarnya, iya. kalau nggak ada Rano mungkin saya nggak ditarik-tarik. Iya. Oh dia masih ingat juga sama saya ya, udah Iya. 2-3 tahun. Iya. Nah, bapaknya datang saya ingat tuh ngajakin lagi main film remaja-remaja sama Mbak Yeni Rahman, Roy Martin. Ya udah, akhirnya SMA Negeri 6 kan emang boleh. Iya. Udah, main lagi. Main lagi film. Mm-mm. Oh. Apa ya waktu itu remaja-remaja banyak lah, Musim Bercinta. Terus apa Malidia Kandau juga. Yang Gali dan Ratna. Nah, setelah Soalnya beberapa nih yang di kepala Iya, iya. orang-orang ya si Gusman dan Iya. Rano Karno tuh Gali Jadi dan setelah Ratna. itu SMA nggak berhenti tuh, terus Ah, sampai akhirnya Gali dan Ratna. Skenario Edi D. Iskandar. Itu dari novel kan? Novel. Dia bikin skenario, memang novelnya udah hit sih. Iya. Nah itu cerita lucu lagi karena produsernya itu namanya Tommy Indra tuh seorang anak dari Lampung, pemuda umur berapa coba? 21 tahun.
Dia itu punya mimpi besar. Dia anak seorang keluarganya tuh petani kopi yang besar sih di sana. Jadi kalau habis panen kopi kan dapat uang tuh Dep. Dia baca buku Gita Cinta, dia tuh terinspirasi, dia tuh pintar, dia cari ini penulisnya, dia arrange sedemikian rupa dia mau bikin film. Semuanya yang top-top, Rano, ya kan? Yesi, saya kan diajak Rano juga kan, waktu itu terus udah gitu, kita waktu itu udah mulai ada nama lah ya, ada film-film yang remaja-remaja, mesti bercinta. Suara Mardika, Mas Guru, lagunya kan mahal-mahal semua dong. Iya. Krisya. Iya. Pokoknya semua yang anak-anak muda sukain waktu itu sama dia digabungin. Jadi at the right moment, right place, right time. Iya benar. Momentumnya dapet. Hits tuh. Semua anak Jakarta siapa yang nggak mau masuk Suara Mardika? Iya. Sampai sekarang berarti udah dibikin remix berapa kali itu sih film Udah Gali dan Rat? Gita kita Cinta dari original SMA. 3. Tiga. Kamu terus Yang main Reva Hadi, sama Sheryl, terus yang baru, Prilly. Prilly yang mainin. Judulnya Gali dan Ratna atau Gita Cinta? Kalau yang aku kan Gita Cinta dari SMA, Iya. yang Reva Hadi, Gali dan Ratna, Iya. yang Prilly balik lagi Gita Cinta dari SMA lagi. Remake. Itu yang di kepala orang-orang semua sampai sekarang tuh Yesi Gusman, Rano Karno, Gali dan Ratna. Coba nyanyiin, kan dia penyanyi. Dua sejoli untai, gimana sih kata-katanya? Oh itu beda lagi. Beda. Oh Gali. Oh, yang Oh itu Gali, yang gembira. apa? Itu yang Tapi yang gembira. itu ada juga dia Ada nyanyi tuh. tuh. Apa ya? bersemi, Mekan bersemi, kasih, jumpa cinta pertama telah tertanam rindu dendam semakin dalam, semakin dalam. Kita cinta berakhir sudah. Endul lagunya aja Endul ya, Iya, Say. sampai sekarang anak-anak zaman sekarang pun sama lagu itu tuh pasti kayak oh iya ini lagu, ya maksudnya lagu ada lagunya gitu. Iya, Kalau iya, Mama iya. kan ada Disukai lagu, juga, Iya, kalau ada lagu ya yang kan? kayak lagu apa nih gitu. Terus kamu habis itu sempat menghilang kan, Yes? Oh iya, Nah, jadi udah Gita udah. Cinta, Puspa Indah kan ada itu kan sequel ya, Puspa Indah Taman Hati. Oh itu juga Terus? ada lagunya. Iya. Iya. Puspa Indah di Taman Hati. Tahu semua Iya. dia. Kamu hebat loh. Kadang-kadang rata-rata sih tahu orang, tapi ada juga Aku kalau juga nggak udah tapi tua, anak zaman sis. ada yang nggak tahu kalau dia, waduh gimana nih ya mau Nggak. ngasih tahu dia kan karena suruh ngiringin orang Iya. kan nggak tahu. Iya. Enggak kan karena om aku kan Suara Mardika juga, mama juga gitu. Iya kan, omnya dia Gusti Iya, Randa kan iya itu satu Suara era. Mardika. Oh dia juga Suara Mardika ya, Gusti ya? Oh, iya. Gusti Randa penarinya Suara Mardika ya sebelumnya. Jadi dulu ya aku masih kecil, ya Om Gusti sering datang terus muter-muterin lagu-lagu Krisya, lagu-lagu Suara Mardika. Oh gitu. Terus dia sempat menghilang akhirnya. Oh gitu, oke lanjut ya. Lanjut. Sebelum itu ada kejadian besar dulu, sebelum menghilang. Jadi setelah main-main film-film yang disukai anak muda pada zamannya Remaja-remaja, itu, ya. yang dimana sebenarnya saya tidak merasa benar-benar ter-challenge buat acting. Jadi karena skenario itu kayaknya karakter daripada yang dibuat di skenario Edith Kanner ini kayak dianggapnya pas sama aku. Jadi aku main apapun udah pas. Jadi nggak pakai acting pendalaman sampai itu nggak, Karena pokoknya. profil kamu, muka kamu, mimik kamu, ekspresi Iya. kamu udah pas sama karakter Iya, itu. jadi itu salah satu teori yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya ketika saya mengajar beberapa tahun kemudian. Ketika waktu kita sempit dan kita harus membuat satu pagelaran, cari aja karakter yang pas dengan karakter yang ada di itu. Itu akan lebih mudah Oke. daripada kita pendalaman dan lain-lain. Kan Betul. kalau di kampus kan Iya, ini. Iya. Nah, udah gitu. Terus tadi balik lagi Peristiwa besar peristiwa besar sebelum itu. kamu akhirnya break dari Nah itu terus kan saya tiba-tiba produser yang saya main film sama dia sering namanya Pak Hendrik Gozali dari Garuda Film, itu kepingin bikin film yang serius. Jadi dia memang berapa kali bikin film festival kayak Rembulan dan Matahari, Rajang Pengantin, pokoknya yang tujuannya tuh bukan populer dari segi keuangannya aja, tapi punya nilai itu. Saya seneng banget dapat kesempatan, saya diajak main di situ. Iya, tantangan nih buat kamu. Oh, tantangan banget. Seneng banget, siapa sih yang nggak mau main di sutradari oleh Teguh Karya. Iya. Nah, salah satu yang the best Sang lah. maestro pada saat Nah, itu. sesuhu aku ya, Iya. aku bilang aku belajar banyak dari dia. Nah, sekarang siapa nih tokoh prianya? Nah, rupanya Om Teguh itu senang mencari orang-orang baru. Ditemukan di pasar, di warung, di teater gitu kan. Dia menemukan Dian Hasri. Oke. Dian Hasri lah yang bermain sebagai Edo. Saya namanya Syarifah. Iya. Ya itu cerita film usia 18 sesuai dengan usia saya, dibikinlah film remaja tetapi dengan kehidupan yang
penuh dengan challenge juga, persahabatan seperti itu, sehingga saya dapat nominasi sebagai Best Actress pada tahun itu. Oh, berarti tantangan itu berarti berhasil kamu taklukkan dong? Iya. Dengan karakter. Karena bantuan Pak Teguh ini ya, Iya, yang iya, saya iya. baru tahu, oh acting mesti begini, ada beberapa cara pendekatan seorang saudara kepada pemain. Oke. Ada pemain yang kalau dimarah-marahin baru dia bisa keluar tuh actingnya. Oke. Ada yang harus disayang-sayang, Iya. dimarah-marahin malah dia nggak bisa Iya. apa-apa. Kalau aku baru-baru langsung kayak kagok sayang. Jadi teori yang diterapkan ke Dian Hasri sama Kak aku juga beda. Oke. Jadi kita tuh lalu situasi kekeluargaan di Sanggar Teater Populer itu yang buat aku sangat berkesan karena mereka itu kan bukan hanya segera bikin film, tapi keluarga besar yang tinggal bersama. Jadi kadang-kadang nggak bikin film banyak, film cuma setahun sekali, tapi bagaimana mereka manage dana yang ada untuk bertahan selama 1 tahun, itu kan hal yang luar biasa menurut saya. Dia memprioritaskan kualitas. Nah, kualitas daripada juga, terus juga kuantitas. kerja teamwork. Jadi kalau teamworknya udah kerja sama dia, ya sama dia terus, jadi nggak yang pindah kemana gitu. Iya. Debbie. Kamu berhasil dapat piala. Nominasi sebagai nominasi. one of the best actress. Oke. Gitu. Cuman waktu itu challenge-nya memang salah satu juri setelahnya mengatakan bahwa sebenarnya kami banyak yang dukung, cuman mereka menganggapnya jangan sampai ini gara-gara Yesi Gusman nih, gara-gara dipegang sama Teguh Karya mainnya bagus, belum tentu sama yang lain. Sedangkan yang lain itu kan ada yang lain udah memang dia Film menunjukkan remaja. kualitas yang udah bertahun-tahun memang bagus. Iya, ya. iya. Jadi aku paham, buat aku doesn't matter, Iya, karena iya, buat iya. aku ya Penting udah fun-fun dapat aja. nominasi, iya, betul, Cuman betul. pada at the same time, aku tuh harus menghadapi, aku ingat banget tuh ya, festival di Surabaya, aku tuh berapa hari kemudian ada itu, dulu si Penmaru ya, kalau kita mau Iya, masuk si Penmaru kalau universitas, masuk universitas, yang di GBK itu iya, ya. Iya, iya. Nah papaku tuh kepingin aku jadi dokter, pengen jadi dokter. Sedangkan aku nggak mau Debbie jadi dokter, takut darah dong. Nah, tapi papa tuh kepingin aku jadi dokter, kayaknya enak di family kalau punya ada yang dokter gitu kan. Papa tuh berusaha gimana aku supaya jadi dokter gitu, terus tapi aku nggak mau dah. Aku tuh udah bilang ya. Nah, pada waktu itu kakakku pergi ke Amerika, udah sekolah di Pennsylvania. Nah, ini aku mau bilang ya perubahannya terjadi yang Peristiwa egaliter besarnya, gitu. Iya, iya. Bahwa ternyata ketika menyangkut pada soal pendidikan ke luar negeri dan jauh dari keluarga, papa menjadi tradisional. Kalau anak laki-laki nggak apa-apa pergi jauh, anak perempuan jangan, nanti kamu married sama bule, nggak balik, dingin, apa segala macam, siapa yang jagain, aduh nggak kebayang gitu di mereka gitu ya. Akhirnya aku tuh nggak boleh Debbie, lebih baik kamu sekolah di Indonesia, yang bagusnya kedokteran, apa pokoknya gitu. Nah, dan juga karena itu kan aku pikir kalau aku di Indonesia main film bakal nggak sekolah nih aku nih. Iya, iya. Masalah tiap malam produser tuh datang ke rumah sampai jam 12 malam ngebujukin buat main film. Iya, iya, iya. Dan abis dari satu jadi kan gimana dong nanti Iya, kapan iya. kita sekolahnya? Iya, Saya iya. dulu dari umur 12 tahun sampai 18 tahun udah Iya. begitu kan. Iya, iya, iya. Akhirnya aku gimana nih? Akhirnya aku sampai tetap berjuang mempertahankan, aku urus sendiri. Kebetulan ada tabungan waktu itu dolar masih 900, 1300. Iya, iya. Cukup tuh buat bayar sekolah ke Amerika. Iya, iya. Pada waktu itu banyak anak Indonesia sekolah karena sekolah di sini maupun di Trisakti atau di Amerika itu nggak beda Iya, jauh, iya, hampir beda sama. jauh. Iya, iya. Nah, cuman keberanian aja dari sini 20 jam kan ke Amerika, Iya, ya kan? Berangkatlah kamu akhirnya. Iya. Terus tapi saya sempat diadilin dulu di keluarga. Diadilin di keluarga. Kenapa kamu mau ke sana? Apa kamu mau bebas? Nah, iya. Kebetulan Cari juga bule. enggak, kebetulan juga waktu itu saya ada pacar, tapi sekolah di Belanda. Jadi takutnya mereka nanti jangan-jangan ini anak bukannya sekolah Iya, gitu loh, iya. main-main atau Iya, apa. iya. Aduh saya enggak, saya mau sekolah karena kakak saya sekolah dan saya mimpi setelah saya film syuting usia 18 itu malamnya saya mimpi ya di salah satu hari. Itu saya mimpi kok saya ada di bukan di Indonesia, kalau teman-temannya bule, terus ada di satu di pagar, kita pakai baju-baju seragam bule gitu. Loh kok saya ada di daerah orang asing gitu kan? Nggak tahu saya harus berangkat gitu. Akhirnya kamu berangkat. Ya dengan uang sendiri ya. Ambil fakultas apa? Papa saya kesel, mau saya nggak mau bayarin dia. Saya urus sendiri semuanya. Fakultas apa ambilnya? Bisnis. Bisnis. Tapi biarpun nggak mau bayarin nganterin. Iya, 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 udah pasti Lumayan. lah. Sekalian jalan-jalan ya. Nganterin terus mama ditinggal di sana 3 bulan. Suruh ngeliatin Suruh anaknya. ngawasin. Sampai Berapa tahun tuh kamu di semester sana? 2 tahun nggak dibayarin. Jadi kalau habis uang main film, balik lagi, main film, Oh, balik lagi. sempat bayar sendiri. begitu? Iya. Oh. Sampai akhirnya ternyata saya serius sekolahnya, dapat penghargaan dari Dean setiap semester. Akhirnya papa bayarin tuh di tahun kedua. Berapa semester tahun jadi keempat. kamu di sana? Saya 4 tahun, 4 tahun. 4 tahun S1-nya, Nah, di terus mana saya ngambil universitas apa? S2-nya 2 tahun.
Universitas University of San Francisco. of San Francisco. Terus S2-nya Golden Gate University. Oke, sampai S1 S2 tuh. Mm-mm. Oke, terus kamu pulang kayaknya kamu masih sekolah Kan lagi. nikah, Hah? nikah kan? Nikah terus nikah. pulang. Sama pacar yang di Belanda itu? Bukan. Iya, Oh, putus sama yang di Belanda? Putus. LDR-nya nggak berjalan lancar, Enggak, berjalan. soalnya dia maunya kawin cepat, aku pengen sekolah. Oke. Tapi Terus tetap bersahabat sampai sekarang. nikahnya Jadi, sama pacarnya seseorang yang aku kapan? ketemu di sana. Oh, ketemu yang di jodoh sana. aku juga. Pokoknya zaman-zaman itu tuh zaman aneh ya. Heeh. Saya baru datang, masih lugu-lugu nih sama anak Indonesia yang kecil-kecil, berani-beraninya banget jauh-jauh ke Amerika gitu ya. Nah, terus ada orang nih datang dari sana sambil jalan. Oh, dia cium-cium, saya waktu itu udah tahu loh, ada dengar suara itu calon suami kamu, itu aneh banget. Oh gitu. Iya. Saya tahu dia calon suami saya kaget. Berasa di Pertama kuping aja gitu. Tapi Iya. ada perasaan, oh gue udah suka nih gitu. Enggak. Nggak ada. Tapi Cuma tiba-tiba, ini orang calon baru ini. ketemu ada suara. Aku nggak tahu, orang kita kan masih takut-takut. Ternyata, nah bapaknya anak-anak saya itu dia udah sekolah di sana di kota lain, di kota Missouri kalau nggak salah. Missouri. Missouri. Nah dari itu dia sekolah di sana udah lama, terus karena ibunya sakit dia ditarik sama kakaknya ke San Francisco, buat ngurusin mamahnya. Semester yang sama, bulan yang sama kita ketemu di Agustus tuh. Akhirnya pulang, selesai sekolah kuliahnya, Terus kuliah, ini pulang nikah. Betul. Sampai sekarang. Udah meninggal sekarang orangnya. Oh, meninggal. Oke. Bapaknya anak-anak tapi ya. Iya. Oke. Terus setelah itu kamu sekolah lagi nggak di sini atau kamu terus sibuk Nah sama pulang ke karir Indonesia, pulang ke Indonesia itu kan di Indonesia itu kan saya kadang bingung. Saya tuh dulu kan kita kebiasaan di Amerika bikin apa tuh namanya, bukan KTP itu apa di MV gitu ya, pasti kayak kartu yang untuk nyetir apa driving driver license. license, Driving tapi license. ada juga apa saya lupa ya, ID card sama ID card. Nah, saya kan tinggalnya misalnya kita tinggal di mana gitu. Terus kalau kita pindah rumah, saya mau report dong. Maksud saya berpikiran jangan sampai sensus tuh salah. Jadi ada nama saya ada di 2 tempat, masa karena Jakarta Selatan sama pusat gitu kan. Ternyata melapor pada waktu itu ya DF, saya nggak ngomong sekarang. Melapor kepindahan dan ingin berubah KTP itu nggak semudah itu deh. Oh, Di Susah. Indonesia tuh. Di Indonesia. Syaratnya gitu. Sedangkan saya terbiasa di sana kan memang kita gampang ya apa-apa ya. Loh, susah banget ya, nggak bisa gini, wah sampai ngomong sama Pak lurahnya loh. Nah terus saya bingung kenapa ya kok kayak gitu, apa sih peraturannya. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar hukum supaya kita jangan buta hukum sebenarnya itu. Iya. Jadi itu akhirnya yang membuat apa namanya, Yesi tuh belajar. Pengen tahu. Jadi peristiwa besar itu yang membuat kamu akhirnya mengubah kehidupan kamu ya. Iya, nggak boleh sekolah ke Amerika, harus bagaimana menghadapi keluarga, meyakinkan. Sekarang kamu kesibukannya apa dong jadinya sekarang ya? Oke, Kalau main saya film udah nggak lagi apa gimana? Udah nggak. Kalau ada tawaran oke. kemarin baru main sama Citra Kirana sama suaminya ya, mau beredar nanti Januari. Jadi saya menjadi ibunya si Ciki itu. Oke. Keajaiban air mata Keajaiban. wanita. Oke. Berarti tinggal tunggu nanti Tunggu tayangnya. tayangnya. Terus kesibukan lain? Terus aku kan Ngajar. aku ngajar. Terus aku kan ketua 1 Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Jadi kita ada lembaga namanya Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Terus aku ketua 1. Oke. Jadi banyak juga kegiatannya. Terus aku punya yayasan juga, Yayasan Budaya Yesi yang bergerak dalam taman bacaan dari tahun 98 ketika terjadi Krismon waktu itu, lahirlah taman bacaan. Itu udah ke seluruh Indonesia. Jadi makanya itu aku banyak buat encouraging anak-anak untuk membaca. Iya, jadi kita kembali ke tahun 98 ya. Kalau sekarang kan udah e-book apa gampang ya. Pada zaman itu kan ada perpustakaan masih jarang juga kan. Perpustakaannya jauh. Nah dengan ada konsep taman bacaan yang kecil dan jemput bola, artinya perpustakaan itu ada di kampung-kampung, di mana-mana. Karena Krismon itu orang tua tidak punya budget buat beli buku. Budget itu buat sandang, pangan, dan papan. Oke. Terus kamu udah menikah lagi? Enggak, aku sendiri. menikmati. Anak-anak udah berapa? Anakku yang paling besar udah nikah. Aku cucunya udah mau 2, Debbie. Oh, Yang satu 4 selamat tahun, dong. yang satu baru mau lahir nanti di bulan April. Anak kamu 2, 3? Yang satu lagi belum kawin, yang ini
Ini satu lagi. Lagi kuliah. 2 laki, 1 perempuan. Oke. Pokoknya sukses terus sama semua yang sedang dijalankan maupun yang mau dikerjakan. Iya. Sehat selalu. Terima ya, kasih Shay. Debbie udah undang saya. Terima kasih. Alman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Oke, La Bodega juga terima kasih. La Bodega. Yes, dan jangan lupa di subscribe, di komen, di share ke semuanya kalau kalian pingin selalu terupdate dengan Delm and Gal. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye-bye. Debbie dan Elman bergol.